Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa dan membaca firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini Tuhan kembali memberi kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup ini. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. Marilah kita membaca bersama-sama. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, judul renungan kita pagi hari ini, sabar seperti Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita hidup di tengah zaman yang serba instan. Kondisi ini tanpa kita sadari justru membuat orang semakin mudah kehilangan kesabaran. Karena ada banyak hal yang dahulu sukar diperoleh atau setidaknya membutuhkan upaya untuk memperolehnya, tapi sekarang bisa diperoleh dengan cepat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenungkan bahwa cara memperoleh sesuatu yang membutuhkan proses, sebenarnya di situ melatih kita untuk belajar sabar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga menceritakan bagaimana Paulus menyatakan bahwa jika dia boleh bertobat, jika dia boleh diberi kesempatan untuk menikmati karya keselamatan Tuhan di dalam hidupnya, itu semua karena kesabaran Tuhan terhadap dirinya. Sehingga Paulus mengatakan dia sangat dikasihani oleh Tuhan. Kesabaran Tuhan di dalam menanti pertobatan seseorang sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesabaran Kristus berbuah manis berupa perubahan hidup yang dramatis dari seorang yang bernama Saulus menjadi Paulus, dari seorang pembunuh dan penganiaya jemaat menjadi seorang rasul yang besar yang memberitakan kebenaran Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa harapan dalam kehidupan kita yang sangat kita rindukan mengenai perubahan-perubahan. Mungkin kita saat ini sedang menantikan perubahan terjadi pada pasangan kita, pada anak-anak kita, pada usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan contoh tentang sebuah kesabaran menanti pertobatan dan perubahan seseorang. Marilah kita dengan tekun belajar untuk bersabar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dalam sejarah kehidupan manusia, Allah sering menunjukkan kesabaran supaya manusia dapat menyadari kesalahannya, lalu bertobat dan mengalami perubahan hidup. Bahkan kehidupan yang kita alami saat ini juga merupakan kesabaran dari Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu pengalaman berharga yang dapat kita teruskan dengan menunjukkan kesabaran kita dalam menantikan pertolongan Tuhan dan juga dalam menantikan perubahan, pertobatan. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin pertobatan, perubahan dari pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Bersabarlah,
karena pasti kesabaran itu berbuah manis. Kerjakan bagian kita, yaitu terus untuk menjadi teladan, menunjukkan kepada setiap orang jika kita boleh hidup baru, semua itu karena kesabaran Kristus. Tetaplah mendoakan, tetaplah untuk tetap mengingatkan dan mengarahkan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita yang belum berubah dan belum bertobat, mereka boleh mengalami perubahan karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Dan kita harus tetap bersabar menantikan perubahan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang sabar untuk menolong kami supaya kami boleh bertobat. Seperti halnya yang telah dialami Rasul Paulus, dia boleh mengalami kuasa Tuhan dan mengatakan bahwa dia dikasihani Tuhan karena kesabaran. Kami percaya jika Tuhan telah mengasihi kami, maka Tuhan juga akan mengasihi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini belum berubah, belum bertobat. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu akan Tuhan nyatakan. Tuhan pasti akan menolong kami. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solafidi Sentani dan para simpatisan, dan juga saudara-saudara kami yang dengan setia ikut ambil bagian dalam renungan pagi setiap hari. Kiranya Tuhan akan menolong, memimpin kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan usahakan, berkatilah ya Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja dengan tekun. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan, dan juga anak-anak kami dalam masa muda mereka, dalam pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah mereka yang saat ini mengucap syukur atas pertambahan usia. Tuhan, sembuhkanlah umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit, dan kiranya Tuhan akan menguatkan iman umat-Mu dalam pergumulan proses hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini akan menjadi harinya Tuhan, di mana kami boleh mengalami lawatan Tuhan, mujizat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kiranya Tuhan tolong kami supaya hari ini hidup kami juga boleh memberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.